Nyi Sawiji sudah mati. Dan sekarang kembalilah ke cincinku. Yang punya cincin sudah menyerahkannya kepadaku. Sekarang bayar tunai tebusannya. Bisa saya lihat dulu bentuk cincinnya, Ki? Kamu ini bagaimana? Kita ini berurusan dengan gaib. Berurusan dengan gaib kok pakai tawar-menawar segala. Jadi atau tidak? Kalau tidak, aku lepaskan kembali cincinnya. Jangan, Ki. Jadi. Bagus. Sekarang lihatlah. Tenang, jangan takut. Siapapun dia adalah hambamu. Sancabaka, sekarang tunjukkan sosok ular. Siapapun dia, dalam bentuk apapun, dia adalah hambamu. Jadi? Dia adalah jin. Dia siluman. Dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Tapi, kekuatan dahsyatnya ada pada sosok ular. Atau sosok setengah manusia dan setengah ular. Cukup, Sancabaka. Jadilah cincin Sancabaka. Jadilah. Kenakan cincin ini pada jari manis kanan. Dan ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah melepas cincin itu. Dalam keadaan apapun. Terima kasih. Tapi bagaimana cara menggunakannya, Ki? Nah, itu mudah. Cukup sebut nama Sancabaka. Dan kau bisikkan apa yang kau inginkan. Maka akan terjadilah seperti apa yang kau mau. Oh ya, saya ingin melihat kedahsyatannya, Ki. Ayo ikut aku, ayo. Kau lihat buaya itu. Nah, sekarang, arahkan cincin kepala ularmu pada buaya yang besar itu. Bisikkan pada Sancabaka bahwa kau menginginkan buaya besar itu mati. Baik, Ki. Silahkan coba. Laksanakan. Luar biasa, Ki. Luar biasa sekali. Tapi, kau harus ingat. Jangan pernah kau lepaskan cincin itu dari jari manismu. Apapun yang terjadi. Ingat itu. Iya, Ki. Iya. Saya tegaskan sekali lagi. Pasar terbuka.
persaingan global, dari situasi pasar yang seperti sekarang ini, menuntut kerja keras kita semuanya. Jadi, marilah kita kerja keras, menjaga mutu, agar pasar tidak berpaling dari kita. Oke? Iya, Pak. Oh ya, kalau ada masalah-masalah penting, jangan sungkan-sungkan konsul ke saya. Ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Maaf Pak, apa kita tidak jadi untuk meninjau areal yang terbakar? Banyak yang harus saya tanda tangani. Oh. Kamu saja, ya? Iya. Sial, kenapa susah sekali membuat Pak Danu keluar kantor? Iya, di lapangan tidak bisa, di kantor pun bisa. Kamu kembali ke ruangannya. Iya, Pak. Saya coba. Danu Wijaya yang berada di ruangan itu. Cepat. Pak? Pak? Bapak? Bapak? Tolong! Bagus saja, Baka. Kamu telah bekerja dengan baik. Terima kasih. Oh ya, sebaiknya aku segera ke perkebunan supaya tidak ada yang curiga. Halo? Dia, suamimu sudah meninggal. Apa? Benar apa yang aku dengar ini, Har? Iya. Bapak sudah meninggal. Danu Wijaya sudah meninggal. Iya, dia sudah meninggal. Tapi, Har, siapa yang melakukannya? Ada yang tahu tidak kalau kamu yang membunuhnya? Shh, jangan asal bicara kamu. Bisa kacau kalau ada yang mendengar. Di sini tidak ada orang, coba aku sendiri, Hari. Kamu tidak perlu takut. Aku punya alibi yang kuat ketika Bapak meninggal. Aku tidak di kantor, tapi dalam perjalanan menuju perkebunan. Dan sekarang ini, aku baru saja sampai di perkebunan. Sudah dulu ya, ada yang datang. Sepertinya Mandor Dayat. Iya, hati-hati, Har. Iya. Oh ya, sebentar lagi pasti ada telepon dari kantor. Jangan lupa, kamu pura-pura kaget, ya? Iya. Ada apa, Mandor Dayat? Kok kelihatannya tegang begitu? Berita buruk, Pak. Berita buruk apa? Bapak meninggal. Apa? Iya, Bapak meninggal. Di ruang kerjanya, Pak. Bapak meninggal di ruang kerjanya? Iya, Pak. Sebaiknya kita segera meninggalkan perkebunan. Dan kita ke kantor pusat untuk melihat jenazah Bapak.
Oh ya, jam berapa Bapak meninggal? Katanya 1 jam yang lalu, Pak. Ayo. Iya. Halo? Pak Danuwijaya meninggal. Apa? Kenapa kamu, Rat? Papa meninggal. Papa meninggal, Ma. Halo, Dewi? Apa? Iya, Bu, benar. Bapak meninggal. Menurut pemeriksaan awal Dokter Permono, Bapak meninggal karena serangan jantung. Papa. Tidak. Papa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Papa meninggal karena apa? Kenapa Papa tinggalkan Mama? Papa! Papa! Kenapa Papa tinggalkan Mama? Kenapa? Rata! Siapa, Ma? Orang pabrik. Sudah kamu duluan sana. Halo? Aku baru turun dari mobil, Har. Ingat dia, sesudah 7 hari pengangkatanku sebagai direktur utama pengganti Pak Dani harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, Har, aku baru pulang dari makam. Tanah makam saja masih basah. Tenang saja dulu, Har. Semua itu kan sudah jadi rencana kita. Gerasa gerusu bisa bikin Ratna curiga loh, Har. iya, aku tahu. Aku hanya mengingatkanmu. Har, nanti kalau sudah 7 hari, baru kita teruskan rencana kita. Oke, ya. Sudah. Jangan khawatir. Kalau dengan cincin sancabakahmu, kamu bisa membunuh siapapun yang kamu inginkan. Maka dengan kembang telon teluk brojo, kamu bisa tundukkan siapapun yang ingin kamu tundukkan. Iya. Kembang telon sarining kembang setaman sudah kudapat. Tebusannya 10 juta. Kamu mau? Mau, Ki? Mau. Ini, Ki. Ini, 10 juta. Ini. Ambillah. Ayo ambil. Genggam kuat. Ya. Buka tangan. Hilang? Dengan kembang telon teluh brojo yang ada dalam telapak tanganmu, kamu bisa tundukkan siapapun yang kamu inginkan. Tutup telapak tanganmu dan sebut nama teluh brojo. Dan katakan apa yang kamu inginkan. Maka apa yang kamu inginkan akan terwujud. Iya, Ki. Bagus, bagus. Praktekkan itu pada Nyonya Ti Astuti. Baik, Ki.
Haris Sanjaya. Ngapain dia di situ? Kok kumat kamit di depan pintu? Lagian ngapain dia pagi-pagi kesini? Ternyata 7 hari itu lama sekali dia. Aku sudah kangen sekali sama kamu. Iya, aku juga sudah ingin bertemu denganmu, Har. Gusti. Ayo. Bi, apa kita nggak salah lihat? Sudah, Non. Kita masuk saja yuk. Ayo. Jangan berlebihan dulu, Har. Apa jadinya kalau ada yang melihat? Ayo duduk. Kenapa kamu kesini sebelum saatnya? Aku cuma ingin kepastian. Kepastian? Iya, kepastian pengangkatanku sebagai direktur utama menggantikan suamimu. Kamu masih ragu padaku, Hari? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin ragu sama kamu. Cuma aku hanya ingin merasakan bagaimana duduk di kursi direktur utama. Dan... Pasti ada yang nggak beres antara Mama dan Hari, Bi. Ratna harus cari tahu. Iya, Non, benar. Kita ke orang pintar saja ya, Non. Nanti kita tanyakan pada orang pintar itu, ada hubungan apa sebenarnya antara Ibu dengan Pak Haris Sanjaya. Ya, Non? Iya, Bibi benar. Ya udah, kita ke sana ya. Ya. Aku tidak pernah mencintai Danu Wijaya, Har. Hanya kamu yang bisa melepaskan aku darinya. Har, lepaskan aku darinya, agar kita bisa sehidup semati seperti yang kita inginkan. itu berarti kamu ingin menyingkirkan suamimu, dia. Kalau begitu Danu Wijaya harus kita singkirkan. Berarti Mama yang jahat. Mama yang menginginkan kematian Papa. Ya, Ibu Non Ratna yang menginginkan Bapak Danu Wijaya itu meninggal. Agar Ibu Non bisa bebas berdua dengan Haris Sanjaya. Tapi benarkah Haris Sanjaya bersungguh-sungguh dengan Ibu Dia Astuti? Aku membunuh demi pabrik dan perkebunannya. Kalau aku harus menikah, maka Ratna Daniatilah yang aku incar. Bukan janda Danu Wijaya yang tergila-gila padaku itu. Kurang ajar. Kamu keterlaluan, Haris Sanjaya. Nyi, apa saya bisa percaya dengan apa yang saya lihat dan saya dengar? Kekuatan gaib bola kristal adalah menyedot isi hati dan pikiran buruk orang yang menjadi sasaran kita, Nak Ratna. Kalau di luar bola kristal, mungkin Haris Sanjaya tidak akan pernah mau mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam benaknya. Tapi pada bola kristal, Haris Sanjaya tidak pernah bisa berbohong. Kalau begitu, dengan apa saya bisa membuktikan kalau bola kristal itu benar? Semua itu bisa dibuktikan kalau yang akan terjadi itu sudah berjalan. Nyi, apakah saya bisa mencegah apa yang akan terjadi? Dengan memanfaatkan kekuatan gaib bola kristal, saya akan membangkitkan jasad Bapak Danu Wijaya yang sudah meninggal. Untuk menakut-nakuti Haris Sanjaya dan Ibu Dia Astuti, Ibu Non. Non mau kan membantu saya untuk membangkitkan jasad Bapak Danu yang sudah meninggal? Untuk menakut-nakuti Haris Sanjaya. Iya kan saja, Non. Itu kan semua demi mengungkap kejahatan Pak Sanjaya. Kalau polisi membongkar jenazah untuk mengungkapkan kebenaran, apa salahnya kalau kita memanfaatkan jasad untuk menggagalkan rencana jahat Haris Sanjaya? Iya kan, Non? Iya kan saja. Iya, saya setuju. Tapi... Tidak usah khawatir. Jasad itu saya yang akan menyimpannya.
dan akan saya kembalikan ke makam setelah kejahatan Hari Sanjaya terbongkar. Kita mau dibawa kemana nih? Tolong nih! Tolong! Bawa dia. Dan begitulah bapak-bapak dan saudara-saudara, karena dedikasi pengalamannya mendampingi Bapak sampai detik-detik terakhirnya, saya angkat Saudara Hari Sanjaya sebagai Direktur Utama Gunung Madu. Saudara Hari Sanjaya secara resmi akan aktif dengan jabatan barunya mulai besok, karena saat ini beliau sedang berhalangan. Peraturan ini harus dipatuhi oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Paham? Paham. Terima kasih. Selamat siang. Halo? Halo, Har. Iya, sayang? Pengangkatanmu baru saja aku umumkan ke seluruh pegawai di kantor ini. Oh ya? Thank you, sayang. Kalau begitu besok aku ke kantor ya. Ya. Har, aku sudah menepati janjiku padamu ya. Dan aku menunggu kau menepati janjimu padaku. Oke, Har? Baiklah, sayang. Beres. Sampai besok ya. Dah. Datangi dia Astuti dan Hari Sanjaya. Takut-takuti mereka. Gagalkan rencana pernikahan mereka. Bagus. Iya. Aku juga tahu, aku memang belum mengizinkan kamu ke rumahku. Nanti takut terlalu mencolok, Har. Bagaimana kalau Ratna sampai tahu? Halo? Har? Kamu sebetulnya di mana sih? Aku di rumah, di ruang tengah. Kok ada suara musik? Ya ada dong. Kan ada suara TV. Tuh, TV-nya nyala. Har? Halo? Itu kok ada suara perempuan sih? Suara perempuan apa, sayang? Ya udah, kalau gitu sekarang juga aku ke rumah kamu ya. Aku akan setir mobil sendiri. Awas loh kalau kamu nggak ada di rumah. Dia? Bi, Mama mana? Non bikin kaget aja. Mama mana? Ke pabrik, Non. Katanya dia ada urusan penting. Tumben Mama ngurusin pabrik. Iya, ada yang lembur kali, Non. Gak apa-apa sih kalau emang Mama ngurusin pabrik. Tapi Ratna benar-benar gak suka kalau Mama ngurusinnya sama si Hari itu. Ya udah deh, Ratna mau telepon Pak Mandor aja. Siapa ya, Bi? Biar Bibi lihat ya. Kalau Om Hari bilang Mama lagi pergi, terus Ratna udah tidur ya. Iya, Non. Non, ada Den Bram. Bram, Mari silakan. Terima kasih, Bi. Bram. Aduh, dari mana aja sih? Kenapa susah dihubungin? Terus nggak nelpon-nelpon lagi? Gimana bisa nelfon, kan gak ada sinyal. Ah, pantes. Oh iya, aku baru baca pesan kamu setelah aku keluar dari lokasi. Aku turut berduka cita ya. Sabar ya. Makasih ya. Iya. Yaudah yuk. Oh iya,
Tadi aku ketemu dengan mama kamu, tapi kelihatannya mama kamu tidak melihatku. Mau kemana ya? Kok kelihatannya buru-buru banget? Kamu ngeliat mama di mana? Mungkin mama mau ke pabrik. Enggak. Kalau ngelihat arahnya sepertinya tidak ke pabrik. Terus ke arah mana? Kebelokan yang keluar perusahaan, Rat. Nggak salah lagi. Rat, ada apa? Bram, kita harus bicara. Apa itu? Mau kemana kamu? Papa! Mau kemana kamu? Itu hanya halusinasiku. Ya, halusinasiku. Yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Tidak mungkin. Mau kemana kamu? Bagus. Ternyata aku lebih dulu sampai dari kamu, dia. Tapi... padahal dia cuma menggertak tadi. Kenapa aku pulang ya? Sial. Menyesal pulang, Hari Sanjaya? Dia? Dari mana saja kamu? Tapi... kamu tidak bawa mobil. Dan kamu tidak punya kunci rumah untuk masuk rumah ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Haruskah aku membawa mobil? Haruskah aku mempunyai kunci rumahmu? Kalau bersama angin aku bisa masuk rumah ini? Dia? Aku Danu Wijaya, Hari Sanjaya. Tidak! Tidak! Kenapa kamu takut? Tidak! Tidak! Lepaskan! Kamu ini bagaimana? Wong sudah punya pegangan cincin sancabaka dan Jopo Montro kembang telon. Kok tidak digunakan? Itu bagaimana? Saya kaget, Ki. Saya takut melihat Danu Wijaya hidup kembali. Situ kan punya cincin sancabaka. Minta tolonglah pada sancabaka. Tapi mayat hidup Danu Wijaya punya kekuatan luar biasa, Ki. Dengar. Atas permintaanmu, kembang telon akan mampu menundukkan mayat hidup itu. Saya kaget dan saya ketakutan. Membuat saya tidak bisa berpikir, Ki. Tapi lain kali, tidak boleh terjadi lagi. Kamu harus tenang menghadapi segala kemungkinan. Iya, Ki. Iya. Sudah, sekarang kamu tenang. Saya akan mengobati luka kamu. Ayo, ke atas. Ibu, Malam, Tante. Malam. Non, Bi, coba kejar mama, siapa tahu dia butuh sesuatu ya. iya Non. Rat, mama kamu kenapa? Kelihatannya tegang dan ketakutan begitu. Tegang dan ketakutan gimana maksud kamu? Entahlah. Itu mungkin cuma dugaanku saja. Mudah-mudahan dugaanku salah.
apa kamu? Tidak, Bu. Saya kira... Aku tidak butuh siapa-siapa. Aku mau sendiri. Pergi sana. Iya, Bu. Mudah-mudahan japa mantra Nyi Sawiji bisa menyadarkan ibu dari kekeliruannya. Mudah-mudahan. Angkat teleponmu dia. Tidak ada reaksi, Ki. Sabar sedikit. Dia pasti jawab. Halo, Hari. Halo? Halo dia? Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu tanya begitu? Iya, karena kamu tidak jadi datang ke rumah. Memangnya kenapa? Hari, kelihatannya kita tidak bisa bertemu lagi. Kenapa? Kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimana aku bisa ketemu kamu? Kalau tiba-tiba saja mayat hidup Mas Danu muncul dan menakut-nakuti aku. Apa? Mayat hidup Danu Wijaya menakut-nakutimu? Iya, Har. Dia mencegat aku dan membawa aku kembali ke rumah. Hah? Dia membawamu kembali ke rumah? Iya, Hari. Iya. Dia mengendalikan setir yang aku pegang. Aku takut, Har. Aku takut. Tenang dia. Sabar dan jangan takut. Apa? Bilang padanya, mayat hidup itu tidak ada. Dia, dengar. Mayat hidup itu tidak ada. Yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Orang yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Itu rekayasa dukun. Itu sihir. Dan semua itu adalah rekayasa dukun. Itu sihir. Hari, seperti ada suara yang berbisik-bisik. Kamu di mana? Kamu bicara pada siapa? Nggak ada. Aku di rumah. Di ruang tengah. Begini saja. Bagaimana kalau besok pagi aku ke rumahmu sebelum ke pabrik? Tidak. Kenapa? Dia? Kita tidak bisa ketemu lagi. Kita bisa ketemu bila kamu sudah bisa membuktikan bahwa mayat hidup Mas Danu itu tidak ada dan hanya rekayasa. Tapi... Har, aku tidak akan berani menikah dengan kamu selama mayat hidup Mas Danu itu masih menakut-nakuti dan mengganggu aku. Halo? Dia? Bagaimana ini, Ki? Tenang, jangan panik dulu. Tapi dia tidak mau menikah denganku kalau mayat hidup Danu Wijaya masih tetap menghantuinya, Ki. Iya. Bagaimana saya bisa memiliki pabrik dan perkebunan kalau saya tidak menikah dengannya, Ki? Sedangkan Ki Ronggo sendiri tahu, dengan membunuh Danu Wijaya dan menikahi jandanya lah saya bisa memiliki pabrik dan semua perkebunan itu. Tugas kita sekarang adalah menyelidiki dukun mana atau orang pinter mana yang memanfaatkan jasa Danu Wijaya untuk menakut-nakuti kamu dan dia. Kalau orang pinter atau dukun itu sudah ketemu, maka tamatlah riwayat mayat hidup Danu Wijaya. Iya. Maka dari itu, jangan putus asa dulu. Ajak dia untuk ikut mencari. Siapa tahu ada orang dalam atau orang pabrik yang berinisiatif untuk menyewa orang pinter atau dukun yang sok jago itu. Iya, Ki. Baik. Halo, selamat pagi. Pagi, Maaf, dengan siapa ya? Sawiji. Oh, iya. Siapa, Bi? Ada telepon dari Nyi Sawiji, Non. Suruh dia telepon ke handphone aku aja. Masalahnya teleponnya paralel ya. Iya, Non, iya. Nyi, maaf ya, Nyi. Teleponnya ke handphonenya Non Ratna saja ya.
ke handphonenya. Ditunggu katanya sekarang. Ya. Iya, baik Nyi. Makasih. Selamat pagi. Nisa Wiji. Selamat pagi, ini Ratna. Saya yakin ibu dia pasti sangat ketakutan dan tidak pernah lagi mencari yang namanya Hari Sanjaya. Dan saya juga yakin Hari Sanjaya sudah kapok dan tidak akan pernah berani meneruskan rencana jahatnya. Iya, Nyi. Itulah yang saya harapkan. Mudah-mudahan usaha Nyi Sawiji berhasil. Pasti berhasil, tapi jangan lupa tebusannya. Iya, jangan khawatir, Nyi. Nanti saya sama Bi Ijah bakal datang untuk membayar tebusannya. Nisa Wiji. Nisa Wiji itu pasti dukun yang kalian sewa. Hari harus mengetahui ini. Ya, harus. Kironggo! 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 Ki! Kironggo! Ada apa ini? Kironggo kenal dengan yang namanya Nyi Sawiji? Nyi Sawiji. Iya, Ki. Menurut dia, Ratna dan Bi Ija menerima telepon dari yang namanya Nyi Sawiji itu, Ki. Dan katanya mereka membicarakan sesuatu yang sangat rahasia. Tidak salah lagi. Pasti Nyi Sawijilah yang telah membangkitkan mayat Danuwijaya. Ia pasti dibayar oleh Ratna untuk menakut-nakuti kamu dan dia dengan mayat Danuwijaya. Kenapa bisa begitu, Ki? Bisa ditebak. Ratna anak tunggal Danuwijaya pasti tidak setuju akan hubunganmu dengan mamanya. Apa rencana mereka bisa digagalkan, Ki? Kenapa tidak? Kamu kan punya cincin Sancabaka. Ayo, jadilah laki-laki sejati. Hadapi Nyi Sawiji dengan Sancabakamu. Iya. Tapi dampingi saya, Ki. Ayo. Mohon doa restu, Ki. Ya, hati-hati ya. Iya. Nyi, siapa yang datang? Bi Ijah dan Non Ratna? Bukan, Nyi. Bukan Non Ratna atau Bi Ijah yang kesini. Tapi... Tapi siapa? Aku yang datang. Apa kita sudah saling kenal? Secara langsung tidak. Tapi mayat hidup Danu Sanjaya sangat mengenalku. Namaku Hari Sanjaya. Hari Sanjaya? Ya. Mau apa kamu? Cepat! Ya! Cukup saja, Baka. Nyi Sawiji sudah mati. Sekarang kembalilah ke dalam cincinmu.
sama siapa? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa sama Nyi Sawiji. Iya ya, Non. Saya jadi khawatir, Non. Ayo, ayo. Nyi Sawiji? Hah? Nyi Sawiji? Nyi Sawiji? Kenapa jadi begini, Non? Nyi bangun. Sudah, Non. Nyi Sawiji sudah meninggal. Nyi, kenapa bisa jadi kayak gini? Sudahlah, Non. Kita harus buru-buru pergi. Kalau tidak, kita ketahuan polisi, Non. Ayo. Seperti yang pernah terjadi, kematian Nyi Sawiji dan keempat anak buahnya dinyatakan karena serangan jantung. Artinya? Artinya, kita tidak perlu khawatir. Nyi Sawiji meninggal karena ulahnya sendiri. Karena mencuri mayat dan mati ketakutan karena mayat yang dicurinya itu. Iya, tapi kan itu baru dugaan awal polisi, Har. Siapa tahu setelah ini ada perkembangan baru yang... Tidak, sayang. Percayalah. Tidak akan ada perkembangan baru. Kenapa kamu bilang begitu? Sudahlah. Kita tidak usah membicarakan itu. Bagaimana kalau kita membicarakan tentang pernikahan kita? Apa sudah memungkinkan keadaannya? Kenapa tidak? Mayat hidup suamimu kan sudah tidak ada. Jangan sebut-sebut suami untuk almarhum Danuwijaya, Hari. Meskipun aku sudah hidup selama 19 tahun dengannya, aku tidak pernah mencintainya. Aku baru menemukan cinta sejati setelah aku ketemu dengan kamu. Baiklah, aku mengerti. Yuk. Yuk. Membayar Nyi Sawiji untuk menjauhkan Tante dari Hari Sanjaya memang hampir berhasil. Tapi menggunakan jin untuk melakukan apa yang kamu minta telah membuat yang sudah tenang di kuburan jadi terlibat dengan urusan yang seharusnya tidak menjadi urusannya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Tapi kan Ratna nggak tahu. Ratna nggak tahu kalau Nyi Sawiji itu dukun yang menganut ilmu hitam. Ini semua gara-gara Bijah. Iya, itu karena Bi Ija juga tidak tahu siapa Nyi Sawiji itu sebenarnya. Bram, kita kembali ke Mama dan Om Hari. Kamu khawatir kalau Hari Sanjaya atau Tante tahu kalau kamu yang sebenarnya menyewa Nyi Sawiji kan? Ratna pikir mereka udah tahu kok. Kalau begitu, mari kita hadapi apa yang akan terjadi, Ratna. Apa yang akan terjadi? Tante, Mama kamu akan mengangkat Hari Sanjaya menjadi direktur utama, menggantikan kedudukan papa kamu, Om Dan. Ratna lupa, Bram. Itu semua udah terjadi. Ya sudah. Sekarang tinggal kapan pernikahan Hari Sanjaya dengan mama kamu? Itu yang aku nggak mau, Bram. Iya, Ratna. Tapi itu yang mama kamu mau. Iya. Memang Mama menginginkan semua ini. Mama juga menginginkan Papa meninggal. Iya. Dan Hari Sanjaya telah memanfaatkan kelemahan mama kamu untuk melaksanakan ambisinya, yaitu menguasai pabrik dan perkebunan, Ratna. Apakah kita bisa mencegahnya, Bram? Kalau ini urusan kriminal murni, mungkin bisa. Tapi Hari Sanjaya telah menggunakan kekuatan gaib untuk melaksanakan niat jahatnya. Mama tahu kalau Hari Sanjaya menggunakan kekuatan gaib. Tidak tahu. Dan Tante sama sekali tidak tahu kalau Hari Sanjaya itu benar-benar tidak mencintainya. Apalagi mau menikahinya. Jadi dia mau menikahi Mama cuma gara-gara pengen memiliki pabrik sama perkebunannya. Habis itu dia bakal menceraikan Mama. Itulah analisaku. Tante? Bram? Mama pulang kok nggak kedengeran suara mobil sama suara bel? Mama sengaja ya pulang diam-diam. Mama melihat mobil Bram di luar. Dan sekarang pukul 11 lebih. Salahkah Mama kalau datang tanpa suara karena tidak mau mengganggu kalian? Iya, Tante. Ini memang sudah larut. Saya kira saya harus pulang. Lebih baik begitu. Karena tidak sepantasnya Nak Bram bertamu larut malam begini.
Tapi Mah, saya sama Bram cuma ngobrol-ngobrol di luar aja kok. Kamu lihat, ini sudah jam berapa? Ini sudah hampir larut malam. Nggak enak. Masa bertamu malam-malam? Ratna, ini sudah hampir tengah malam. Kurang enak dilihat kalau ada tamu sampai larut malam. Tapi Mama juga baru pulang kan? Mama habis dari mana? Pasti Mama dari rumah Om Hari kan? Mama sama Om Hari memang pergi. Tapi kami ke pabrik. Dan lembur? Lembur? Mama selalu bilang ngontrol orang-orang yang lembur di pabrik. Tapi setiap kali Ratna telepon ke sana, Mama tuh nggak pernah ada di pabrik. Iya memang. Tidak semuanya karyawan tahu Mama ada di mana. Mama tuh bohong. Apa kamu bilang? Mah, makan papa itu masih basah. Dan status Mama itu janda. Tapi kan... Ratna, jaga bicaramu. Sudah biarkan saja. Biarkan dia bicara. Sudah, Non. Sudahlah. Sini. Sudahlah. Jangan ribut. Ayo ke kamar yuk. Iya, Bi. Antar dia ke kamarnya. Iya, Den, iya. Saya permisi dulu, Tante. Ada apa sayang? Di mana kamu? Aduh, Har. Masa si Ratna sudah berani sama aku? Dia berani melawan aku di depan Bram. Aku curiga. Jangan-jangan semua ini gara-gara si Bram. Makanya Ratna berani melawan aku tuh. Ya sudah, kamu jangan khawatir. Aku yang akan memisahkan mereka. Caranya bagaimana? Caranya, Kamu ingin memisahkan Bramono dari Ratna dan Yati? iya Ki. Kamu sudah punya cincin Sancabaka dan kembang telon Teluh Brojo. Tapi Ki, Sancabaka selalu berakhir dengan kematian. Sedangkan kembang telon Teluh Brojo hanya untuk menundukkan hati Dia Astuti. Saya ingin punya satu pegangan lagi yang punya kekuatan untuk memisahkan seseorang dengan seseorang yang lain. Apa tidak terlalu banyak nanti pegangan yang kamu punya, ha? Tidak, Ki. Aku tahu kamu punya banyak uang. Dan kamu pasti sanggup membayar kalau kamu aku kasih satu pegangan lagi. Tapi aku rasa, 2 pegangan yang sudah kuberikan padamu sudah lebih dari cukup. Begini, Ki. Tidak. Bisa kacau nanti kalau terlalu banyak yang kamu inginkan. Begini, Ki. Cukup. Aku tidak mau kalau dipaksa. Walau berapapun yang akan kamu bayar, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Pegang saja apa yang sudah ada. Dan jalani dulu dengan baik tahap-tahap yang sudah ditentukan. Ini juga demi keselamatanmu, Hari. Kamu mengerti? Iya, Ki. Halo, sayang. Halo, Har. Kamu di mana? Aku di kantor, tapi kamu nggak ada di tempat. Sekretaris kamu bilang kamu di luar. Iya, aku lagi bersama calon investor baru di luar. Siapa tahu mereka mau ikut dalam bidang usaha perkebunan kita. Oh ya, kamu kenapa ke kantor nggak bilang-bilang? Kita kan bisa janjian. Har, kamu bagaimana sih? Ratna sama Bram itu masih runtang-runtung terus tuh. Katanya kamu mau memisahkan mereka. Begini dia. Begini. Har, Bram itu berbahaya. Kalau dia tidak dipisahkan dari Ratna, perkawinan kita bisa gagal. Oke, baik-baik. Paling lambat besok atau lusa. Aku jamin, mereka pasti berpisah. Bisa aku pegang janjimu? Bisa. Ya, baik. Kita hanya bisa bertemu kalau kamu sudah bisa menepati janjimu, oke? Ya, oke. Oke. Celaka. Kenapa kembang telon brojoku tidak mempan? Kenapa tidak bisa kuredam kemarahannya?
Itu berarti kembang telon teluh brojomu tidak berhasiat. Tidak berhasiat. Iya, kalau punya hasiat, yang namanya dia Astuti itu pasti sudah tunduk padamu. Iya, Nyi. Tapi cincin Sanjabaka yang saya pakai ini, kekuatannya sangat luar biasa. Sudahlah, saya tidak mau berbicara tentang ilmu yang kau dapatkan dari orang lain. Itu tidak baik. Sekarang, kita ke pokok masalah. Apa keperluanmu? Sebenarnya, saya ingin memisahkan Bram dari Ratna, Nyi. Itu masalah kecil, mudah. Sekarang kamu pilih di antara 4 topeng ini. Pilih yang kamu anggap paling buruk. Ayo. Paling buruk? Iya. Ini, Nyi. Sekarang perhatikan. Apakah saya terlihat cantik dengan menggunakan topeng ini? Sangat menjijikkan. Sebagai laki-laki, apa kamu tertarik melihat wanita yang berwajah cantik kemudian wajahnya berubah seperti topeng ini? Tentu tidak, Nyi. Saya sangat jijik melihat topeng itu. Itulah yang akan dilihat oleh yang namanya Bramono pada wajah Ratna dan Yati. Lalu? Tentu saja dia akan kabur. Iya. Saya setuju. Kalau di mata Bram, dia melihat Ratna dengan wajah seperti itu. Asal di mata saya tidak. Kamu sudah tahu tarifnya? Oh, sudah, Nyi. Jadi sampai sekarang Tante dan Hari Sanjaya masih dingin-dingin saja. Iya, tapi mereka masih tetap berhubungan. Cuma nggak ada tanda-tanda ke arah perkawinan. Ya, begitulah, Bram. Hei, apa-apaan ini? Udahlah Bram, keras saja. Sekali-sekali ke foto kalian berdua, apa salahnya sih? Siapa dia, Bram? Saya Tommy, temannya Bram. Jangan khawatir, pokoknya hasil jepretan saya. Oke, Mbak. Ya sudahlah, oke. Kalau mau foto, ya foto. Tapi beri kami kesempatan untuk berpose yang bagus ya. Oke. Silakan kalian berpose yang sangat mesra, oke? Nah, sekarang ayo ambil gambarnya. Siap-siap. 1, 2, 3. Jangan khawatir, besok pokoknya aku kirim fotonya, ya? Oke? Yuk, Bram. Tommy. Temen kamu kayak gitu sih? Ya, begitulah orangnya memang nyentrik. Ya. Kok bisa begini? Halo? Halo, Bram. Iya, Tom. Kita harus ketemu secepatnya. Hasil fotonya aneh, benar-benar di luar dugaan. Kita ketemu di kafe tempat biasa ya. Iya. Apa ini bukan salah cetak, salah obat atau salah? Tidak ada yang salah. Kalaupun salah obat, seluruh fotonya akan rusak. Aneh. Ya, memang aneh. Baru kali ini aku menemui kasus aneh seperti ini. Ya sudah. Kalau begitu aku harus ke tempat Ratna sekarang. Tunggu dulu, Bram. Kenapa? Begini saja. Bagaimana kita coba cetak foto ke tempat lain dulu? Kalau hasilnya sama, baru kamu ke rumah Ratna, Bram. Iya. Ayo kita cetak sekali. Kamu kenapa jadi kayak gini? Enggak. Non, katanya ada yang mau dibicarakan. Non? Belum bangun ya, Non? Ada Dan Bram, Non. Gimana ini? Apa yang harus Ratna lakukan? Gak mungkin aku nemuin Bram dengan muka yang kayak gini. Gak mungkin. Non? Non?
lusa hari berhasil. Non, kata Den Bram ada yang mau dibicarakan, sangat penting. Jadi bagaimana bisa dibicarakan kalau Non tidak keluar? Cukup, Bi. Tinggalin Ratna. Iya, Non, ya. Halo, Halo, Har. bagaimana? Sudah ada hasilnya kan? Sudah. Ratna tidak mau menemui Bram. Bagus. Ya sudah, sebentar lagi aku sampai kantor. Ya. Maaf, Den. Non Ratna tidak mau keluar dari kamar. Saya sudah berusaha memanggil dan menyuruhnya keluar, tapi tetap saja tidak mau, Den. Ya sudah, Bi. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak ketemu Ratna. Tapi tunggu sebentar. Ada yang harus Bibi sampaikan pada Ratna. Tolong Bibi berikan pada Ratna. Jangan sampai dilihat oleh tante atau siapapun juga. Iya, Den. Iya. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya. Non, ada titipan amplop dari Den Bram. Saya selipin di bawah pintu ya, Non. Kalau nggak mau keluar. Dari Bram, Bi. Iya, Non. Sekarang Bramnya kemana? Sudah pulang, Non. Dia cuma titip itu kok. Ya udah ya, Non. Bibi ke dapur dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, ini bukan rekayasa optik atau komputer, tapi ini hasil rekayasa jin. Berarti positif guna-guna Pak Kiai? Ya, begitulah. Apa bisa disembuhkan Pak Kiai? Atau dipulihkan? Kalau tadinya baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan kembali seperti semula. Insya Allah. Lalu caranya bagaimana Pak Kiai? Karena tidak mungkin Nak Ratna dibawa ke sini. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau saya yang ke sana. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Kiai. Terima kasih. Non, ini air jeruknya. Bibi boleh masuk. Tapi Bibi nggak boleh kaget ya melihat keadaan Ratna sekarang. Iya, Non, iya. Jadi begini, Non. Semalam Non masih baik-baik saja. Siapa yang membuat Non jadi seperti ini? Jahat sekali orang itu, Non. Benar-benar edan. Balik fotonya, Bi. Oh, jadi inikah yang membuat Den Bram kemarin, Non? Iya, mudah-mudahan Pak Kiai bisa menolong ya, Non ya. Insya Allah. Bang Udin, tolong buka pintu gerbangnya. Tidak bisa, Den. Tidak bisa. Bang Udin, ayo dong buka pintu gerbangnya. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa, Den. Pokoknya tidak bisa. Alah, kamu ini kenapa, Din? Kenapa tidak kamu buka gerbangnya?
Jangan ikut campur. Ini urusanku, bukan urusanmu. Kamu ini ada-ada saja. Tadi Dan Bram sudah kemari. Tapi sekarang kenapa kamu tidak buka gerbangnya? Pak Kiai, kenapa jadi begini? Biasanya Udin itu sangat ramah. Din! Jangan macam-macam sama Udin. Ampun, Din. Enggak, Din. Ampun. Ampun, Din. Jangan. Jangan. Ampun, Din. Ampun, jangan. Tunggu, biar saya saja yang masuk. Jangan, Din. Aduh. Din. Jangan, Din. Udah, Din. Jangan, Din. Ampun. Din. Ampun, Din. Cukup. Jangan. Lepaskan dia. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Den. Allahu Akbar. Keluar kamu, iblis. Keluar kamu dari tubuhnya. Bismillah. Aku berlindung atas nama Allah. Lihat, pasti Ija atau Ratna yang memanggil Kiai itu. Tapi jangan khawatir, dia tidak akan bisa masuk ke rumah ini. Iya, Cepat tegur Ija, dan marahi perempuan itu. iya, iya, Har. Kalian tidak akan menang melawan iblis. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bi, kesini, Bi. Iya. Lihat, Bi. Lihat. Itu Bram dan Kiai Rahman, Bi. Sepertinya mereka berkelahi, tapi dengan apa? Di rumah ini ada jinnya. Mungkin mereka berkelahi dengan jin. Jin. Ya udah, sekarang Bibi susul mereka terus bilang kalau saya lagi ada di sini. Cepet ya. Iya, Non. Iya. Ija, mau kemana kamu? Hah? Saya mau menjemput Den Bram dan Pak Kiai, Bu. Oh, jadi kalian bersatu untuk membawa Kiai itu ke sini ya? Hah? Apa salah kalau Bram kesini sama Kiai Rahman untuk mengobati Ratna, Ma? Ratna, kenapa? Kenapa wajah kamu? Bukankah ini keinginan Mama? Mama ingin Bram menjauhi Ratna, kah? Iya, Ratna. Siapa yang mau anak gadisnya cacat seperti ini? Hari, kamu apakan wajah Ratna? Tenang. Sesudah Bram meninggalkannya, Ratna akan cantik seperti semula. Kamu pikir aku mau wajah Ratna menjijikan seperti itu? Kau bicara apa, Hari? Asal kamu tahu dia Astuti. Ayo, Non. Aku tidak mau mengawinimu. Walaupun kamu tergila-gila padaku, paham? Yang akan menjadi istriku adalah anakmu sendiri. Kurang ajar kamu, Hari. Itu adalah ular iblisku dia Astuti. Dialah yang membunuh Danu Wijaya suamimu. Siaplah menerima kematianmu. Hari, tolong aku, Hari. Habisi dia saja, Baka. Habisi dia! Pergi, Ratna. Ratna, tadinya aku ingin kamu menjadi istriku. Tapi karena kamu sudah melihat semua ini, saja Baka.
Mau kemana kamu? Lari, Non! Lari, Non! Lari! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bin, Pak Kiai! Lepaskan! Lepaskan aku! cincinku hilang. Tidak usah dikejar. Tapi Pak Kiai, Sebaiknya kita urus Naratna dulu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Apa itu? Oh, no. Nyi, kenapa, Nyi? Nyi, kenapa, Nyi? Kironggo! Ki! Tolong saya, Ki! Kironggo! Kironggo! Ketiwasan, Ki. Tolong saya, Ki. Tolong? Tolong apa? Semua pegangan saya hilang, Ki. Cincin saya hilang. Dan juga kembang telon-telur brojo juga lenyap, Ki. Tapi kamu masih punya teluh topeng Nyi Perenjak kan?
Tapi kembang teluh topeng Nyi Perenjak hanya untuk merusak wajah Ratna, Ki. Hanya untuk... Iya. Tapi karena teluh topeng Nyi Perenjak itulah yang namanya Bramono minta pertolongan sama Kiai. Kalau saja wajah Ratna tidak dirusak, maka Bramono tidak akan meminta bantuan pada Kiai. Dan kamu tahu, Hari, karena Kiai Rahman dan ayat-ayatnya lah, jin dan iblis-iblisku semuanya menghilang. Maafkan saya, Ki. Maafkan saya. Kenapa, Ki? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Karena kau memang pantas diperlakukan seperti ini. Karena kaulah, jin dan setan yang menjadi sekutuku pergi meninggalkanku. Dan karena kaulah, aku kehilangan segalanya. Lepaskan saya. Lepaskan saya, Ki. Lepaskan saya, Ki. Mau dibawa kemana? Aku akan membawamu. Aku akan membawamu ke neraka Hari Sanjaya. Jangan, Ki. Lepaskan saya. Jangan, Ki, tolong. Aku akan membawamu ke neraka. Jangan. Ki, lepaskan. Jangan.